Power People, kembali bersama saya, Maya Arvini, di program Women Career. Malam ini saya kedatangan teman baik saya, pokoknya perempuan super kece. Siapakah dia? Nanti dulu ya, saya mau sapa dulu kamu-kamu Power People yang ada di seluruh Indonesia. Kita live di 13 kota, 106,6 Sonya FM Medan, Horas 106,8 Ramona FM Palembang, 96,7 Green Radio FM Pekanbaru. Kamu-kamu nih teman-teman saya 89,2 Power FM Jakarta ya. Hari ini tumben loh ya, nggak hujan. 92,9 Mix FM Bandung, 87,9 KC10, 107,2 KR Radio Yogyakarta, 102,8 JFM Semarang, 107,3 Karavan FM Solo, kamu-kamu 96 Merkuri FM Surabaya, 92,2 Heartline FM Denpasar, 89,3 Makassar FM Makassar, dan 105,9 Gema FM Banjarmasin. Nah, 2 minggu lalu kita sempat ngomongin tuh tentang startup ya. Udah tahu kan ya definisi startup apa sih gitu kan ya. Dan di situ dibahas kalau community ya, community startup itu penting banget gitu loh. Nah, malam ini saya undang sahabat saya, Satira Suwanto. Coba dong tepuk tangan ini Power People. Iya nih, ribuan orang nih udah nungguin ya kan. Nah, Sati adalah Managing Director, berikut co-founder dari Endeavor Indonesia. Keren abis title-nya. Apa kabar Sati? Kabar baik, apa kabar Maya? Thank you udah dateng ke studio ya. Makasih udah diundang. Ya oke. Kamu-kamu yang punya banyak pertanyaan tentang startup, komunitasnya, kemudian apa sih Endeavor ya, ada yang bilang incubator, ada yang bilang accelerator, apakah itu bedanya? Saya juga nggak tahu ya, nanti kita tanya. Bisa bergabung di line interaktif Power Talk, silahkan WhatsApp 0896 76 892 892 atau telepon bebas pulsa 0800 140 9191. Kita lanjutin ngobrol sama Sati setelah yang satu ini.
Talk Women Career bersama saya dan ada sahabat baik saya, Satira Suwanto, Managing Director dan Co-Founder dari Endeavor Indonesia. Ini title-nya berat banget ya, Sat. Oke, sekarang lagi sibuk apa? Karena kebanyakan orang pasti udah mau liburan ya, libur Natal sama Tahun Baru. Kalau kamu lagi sibuk apa nih, Sat? Sama sih, persiapan akhir tahun. Kalau kita kan kebanyakan tugasnya ngebantuin startup. Jadi sementara si startupnya itu lagi mengejar akhir tahun, ya kita juga mengikuti ritme mereka gitu ya. Oke, Ma, ngomong-ngomong tentang startup nih, karena kebetulan termasuk saya ya, komunitas startup. Kemudian ngomongin inkubator, accelerator, nggak tahu ada apa lagi. Itu bedanya apa tuh, Sat? Antara inkubator dan akselerator. Iya, betul. Sebetulnya fungsinya tuh sama-sama untuk meng-grooming startup. Inkubator dan akselerator itu persamaannya. Mungkin perbedaannya lebih di tahap atau stage gitu ya. Kalau inkubator tuh kebanyakan startupnya lebih yang early stage. Jadi yang lebih awal, misalnya baru punya ide dan perusahaannya belum terbentuk, baru punya produk dan lain-lain. Jadi pada saat tahap awal memulai sebuah startup, itu biasanya inkubator itu bisa membantu mempercepat proses memulainya itu. I see. Kalau akselerator itu biasanya perusahaannya sudah ada, startupnya sudah ada. Gimana caranya membawa startup itu dari sini ke sini? Oke. Jadi dari radio nggak bisa lihat ya sini. Nggak bisa lihat. Oh, YouTube bisa. Teman-teman di YouTube bisa. Untuk ngelihat, untuk mempercepat pertumbuhan suatu startup yang sudah mulai. Oke. Nah ini kebetulan power people ya. Termasuk saya juga ya. Kayaknya perlu diedukasi nih. Jadi kalau Endeavor ini sebenarnya perannya di mana, Sat? Ya, kita itu sebetulnya adalah non-profit dan misi utama kita tuh ikut membangun ekosistem kewirausahaan. Iya. Dan ekosistem yang kita bangun itu kita menyebutnya ekosistem high impact entrepreneur. Mantap. Berarti impactnya high. Iya. Dan kan? Definisinya apa sih gitu ya? Orang selalu nanya. High impact itu kita mendefinisikannya tuh bukan hanya social enterprise sebenarnya, bukan hanya suatu startup yang bermisi sosial, tapi suatu startup yang sebetulnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, bisa menghasilkan revenue yang banyak, omset yang banyak, tapi juga si foundernya itu yang memulai startup tersebut itu mau menjadi suatu kekuatan yang berpengaruh di dalam komunitas di mana dia berada. Entah dalam bentuk menjadi mentor untuk startup lain, menjadi investor untuk startup lain, ataupun menjadi seorang role model bagi startup yang lebih muda. Nah kalau gitu Endeavor sendiri masuk dalam kategori antara si inkubator atau accelerator tadi nggak sebenarnya? Nah kita kadang-kadang orang menyebut kita tuh sebagai akselerator. Kenapa? Karena dalam proses kita membantu membangun ekosistem kewirausahaan itu, salah satu caranya yang kita lakukan adalah dengan membantu mengakselerasi pertumbuhan sebuah startup. I see. Jadi banyak yang menganggap Endeavor itu adalah akselerator gitu. Karena itu adalah salah satu fungsi kita untuk membangun ekosistem. Kita membutuhkan banyak startup yang maju. Jadi fungsi akselerasi itu ada di dalam Endeavor. Oke. Nah, beberapa teman startup saya nih ya, Power People juga pasti penasaran nih, wah punya startup berarti bisa dong nih pitching ke Endeavor, minta funding, minta dana, bisa nggak? Endeavor itu fungsi utamanya ini sebagai fasilitator sebenarnya. Fasilitator. Iya, fasilitator. Jadi artinya kalau misalnya ada sebuah startup yang sudah mulai established tapi ingin meningkatkan lebih mempercepat pertumbuhannya lagi, pergi ke Endeavor, dapatnya apa sih gitu ya. Di dalam Endeavor itu kita punya sekitar 300 mentor dan expert di Indonesia dan sekitar 2.900 di seluruh dunia. Wow, gila. Tepuk tangan dong, Power People. Gila. Ini terbesar dong ya. Terbesar dong untuk community mentornya di dunia ya. Salah satu terbesar ya. Oke, keren banget. Terus. Dan fungsinya si mentor ini sebenarnya ada dua. Yang pertama adalah karena Endeavor tidak membantu seluruh startup yang kita bantu itu terkurasi. Fungsi mentor yang pertama itu adalah membantu kita mengkurasi si startup ini.
Kurasinya bentuknya apa? Satu, kita ingin meyakinkan diri bahwa memang si startup ini adalah calon-calon high impact. Tadi kan kita nyebut high impact entrepreneurship ya. Jadi tugasnya mentor adalah ngelihat, oke, beneran nggak sih orang ini mau jadi role model, mau jadi mentor? Bener nggak sih dia akan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak dan lain-lain? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Power People, dari saya sih sebenarnya proses kurasinya kayak apa. Tapi bentar dulu, itu nanti kita bahas ya, karena banyak banget hal lain yang juga Power People mau nanya nih ya. Kamu masih bisa kasih komentar ya Power People melalui WhatsApp ke nomor 0896 76 892 892 atau telepon bebas pulsa 0800 140 9191. Kamu dengerin dulu lagu yang satu ini.
Selamat bergabung buat kamu-kamu Power People. Ya, kita masih ngomongin tentang women career, tentu saja masih ada sahabat saya Satira Suwanto, Managing Director dan Co-founder dari Endeavor Indonesia. Ya, jadi tadi baru aja dibahas nih kalau fungsinya Endeavor itu adalah salah satu fungsinya adalah Fungsi mentor. fungsi mentor ya, adalah fasilitator ya. Fungsi yang kedua tadi dua kan, ini Ya. baru satu. Nah, yang kedua apa, Sat? Fungsi mentor yang pertama tadi untuk ngebantu kita mengkurasi. Ya. Terus yang kedua memang sesudah untuk entrepreneur yang sudah menjadi binaan atau binaan bagian dari Endeavor, binaan sih. Mereka itu memang memberi insight, membuka network, ikut ngetok pintu gitu ya. Jadi dia membuka seluruh jaringan maupun insight-insight mereka supaya si entrepreneur Endeavor ini bisa terakselerasi pertumbuhan bisnisnya. Oke. Nah, kembali ke yang tadi tuh, yang mengenai funding. Oh, itu pasti yang ditanya tuh, Ya. gitu kan ya. Itu gimana fungsi Endeavor di situ untuk Ya. menyediakan funding atau Ya. tidak menyediakan? Kalau ada entrepreneur Endeavor yang membutuhkan pendanaan, biasanya ada dua. Satu, memang kita punya investor network. Ya. Jadi kita bisa membantu menghubungkan si startupnya dengan, kita nyebutnya scale up, actually bukan startup. Kita scale bisa up lah ya. menghubungkan scale upnya dengan investor yang relevan. Karena nggak semua investor tuh relevan untuk semua bisnis gitu kan. Yang kedua, kalau misalnya si entrepreneurnya baru pertama kali fundraising atau berkenalan dengan investor, maka kita juga bisa memberikan mentoring untuk si scale up-nya ini supaya bisa bernegosiasi dan memilih investor yang benar atau yang baik, atau Oke. yang tepat. Nah, ngomongin itu tadi tuh, nggak semua investor cocok untuk semua startup atau scale up lah ya kalau Ya. untuk Endeavor. Nah, itu maksudnya apa tuh, Sat? Jadi memang setiap investor tuh kan punya kriteria masing-masing ya pada saat memilih akan berinvestasi kemana. Ada investor yang hanya memberikan funding kalau startupnya perlu di atas 5 juta dolar misalnya. Buset. Jadi kalau masih ada startup tuh. Ya, Masih? jadi Masih ya? Oke. Jadi kalau ada startup yang butuhnya lebih kecil atau lebih besar dari itu, ya mungkin itu bukan investor yang tepat. I see. Ada juga investor yang mungkin hanya mau ada di satu industri. Jadi kalau oke. misalnya saya hanya investasi di e-commerce, ya kalau startupnya bukan e-commerce, mungkin bukan investor Nggak tertarik yang tepat. dia, oke. Jadi daripada buang-buang waktu ketemu sama investor yang kurang tepat, kita bisa membantu supaya lebih terarah. Iya. Nah, ini pertanyaan lain yang kebetulan nggak cuma Power People sih penasaran, tapi teman-teman saya juga banyak nanya. Mai, kalau kita nih startupnya masih kecil banget, aduh sampai nggak berani nyebut omsetnya, malu gitu kan ya, minder, udah pasti nggak akan masuk lah kalau di level scale up, startup atau scale up-nya Endeavor. Nah, itu masih tetap bisa ikutan nggak sih? Ya, jadi di dalam fungsi kita membangun ekosistem, kita juga punya beberapa inisiatif atau aktivitas yang membantu entrepreneur yang lebih tahapnya masih lebih awal. Biasanya itu bentuknya adalah mentoring yang kita sebut scale up clinic. Di dalam scale up clinic ini masing-masing startup itu akan bertemu sampai 5 atau 6 mentor. Tapi dia bentuknya tuh kayak speed dating gitu. Udah, Iya. jangan denger datingnya doang nih ya, beda lagi tuh. Kita nyebutnya speed mentoring. Oke, bukan dating itu ya, speed mentoring nih, masih ngomongin mentorship ya, bukan Iya, dating. speed mentoring. Mendadak baper Tapi lagi. kan kayak dating, soalnya perlu chemistry Berdua ya. juga. Oh iya Perlu betul, chemistry betul. juga. Atau Power People baper kayaknya ngomongin chemistry kok dating. Nah, jadi kalau untuk program klinik ada periode tertentu juga. Ya, biasanya kita melakukannya 3 kali setahun. Oke. Terus selain dari klinik, ada juga kita punya akselerator, tapi khusus untuk ini food and beverage company aja. Oh, keren banget tuh. Jadi Oke. setiap setahun sekali mereka dikumpulkan, diseleksi, kemudian dikumpulkan, bertemu sekitar 4 bulan programnya, ketemunya 2 minggu sekali, baik online maupun offline. Jadi masing-masing food and beverage company yang jadi mentee di program itu dikelilingi oleh 3-4 mentor. Oh, kenapa? Selama 4 bulan. Oh, kenapa hanya masih di food and beverage aja, Sat? Satu, karena memang akseleratornya masih baru ya. Ini baru kedua kalinya kita bikin tahun ini. Terus kedua, memang food and beverage tuh lagi Booming banget lah ya. banget. Oke. Tapi gap antara yang kecil-kecil dan grup yang besar-besar tuh masih jauh. Oke. Jadi room to grow untuk yang baru punya 6 cabang, 5 cabang untuk bisa menjadi seperti McDonald atau chain-chain lain yang lebih besar tuh
masih besar potensinya. Oke, ini Power People pasti masih mau nanya juga karena saya juga masih mau nanya ya. Kamu boleh nanya atau komentar, silahkan WhatsApp 0896 76 892 892 atau telepon, ini bebas pulsa loh, 0800 140 9191. Kamu dengerin dulu ya lagu yang satu ini. Inspiring young Indonesians.
Talk Women Career bersama Maya Arvini. Selamat malam Power People dan selamat bergabung buat kamu-kamu yang baru aja dengerin. Masih bersama saya Maya Arvini di program Women Career. Saya masih bersama teman baik saya, Satira Suwanto. Beliau adalah Managing Director dan Co-founder dari Endeavor Indonesia. Oke, jadi tadi ngomongin peranan Endeavor ya kan, terus ngomongin fungsi mentor. Nah, pertanyaan berikutnya, emang mentor penting ya untuk startup dan scale up? Mentor itu disarankan, sangat disarankan. Sangat disarankan. Nah, gimana cari mentor yang sesuai? Jadi pertama definisi mentor dulu kali ya. Iya, betul. Mentor itu sebetulnya nggak harus seseorang yang lebih tua dari kita atau lebih. Biasanya orang kalau ngebayangin mentor, oh ini harus udah pernah jadi CEO atau udah gitu ya. Tapi nggak sih, sebenarnya mentor itu seseorang yang kita bisa belajar. Jadi peer-to-peer mentoring itu sangat penting. Jadi sebelum kita cari susah-susah mau ngetok-ngetok pintu orang yang mungkin kita anggap lebih senior, mari kita ngelihat dulu sekeliling kita. Kayak misalnya, oke, gue mau belajar siaran gitu. Saya mau belajar siaran. Misalnya dari Maya, misalnya kan bisa dari aku juga newbie sih. terus. Misalnya, atau aku mau belajar nulis buku gitu kan bisa ke Maya. Jadi sama sih. Apabila sesama startup founder, perusahaannya itu mungkin melakukan marketing dengan lebih baik. Coba deh saya bermentor ke dia. Oke. Gitu. Jadi pertama kita lihat peer dulu sekitar. Sekeliling ya. Sekeliling. Yang kedua baru mungkin kalau ada spesifik isu. Jadi kita bilangnya mentor itu yang pertama apakah mentor bisa membantu kita untuk think bigger. Oke. Kadang-kadang kita adalah perusahaan pertama, misalnya kita adalah orang pertama di keluarga yang jadi pengusaha gitu. Kita tuh nggak tahu perusahaan ini bisa dibawa kemana. Betul. Jadi dengan adanya mentor bisa membantu kita membuka wawasan. Kedua, mentor itu membantu kita untuk membuat keputusan dengan lebih bijaksana. Asik. Ya, jadi misalnya nih untuk kita buka cabang di luar Jakarta, itu harus ke Bandung, Surabaya, Jogja atau kemana? Kita bisa ketemu sama mentor itu bisa membantu untuk mengerucutkan sebaiknya kemana dulu melalui pengalaman mereka yang lebih awal gitu. Iya. Ya, jadi mentor itu penting supaya perjalanan kita tuh tidak merasa sendirian dan kesalahan-kesalahan yang umumnya sering dilakukan oleh pengusaha baru itu bisa dikurangi gitu. Ya, setuju banget tuh. Nah, penasaran tentang karirnya Sati nih karena sesuai dengan topik kita Women Career ya. Gimana ceritanya bisa berkarir di Endeavor nih? Penasaran juga nih. Power People pasti penasaran. Enggak sengaja sih sebenarnya. Enggak sengaja. Dulu kebetulan saya tuh lagi sempat sabbatical ya istilahnya ya. Wede, apa itu? Power People kayaknya nggak tahu loh. Sabbatical adalah harus sebetulnya definisinya harusnya kamu lebih tahu, Bay. Ceritanya lagi break kerja, Bo. Nah, ya kan? sabbatical tuh saya lagi break kerja waktu itu 6 bulan. Oh, lama ya? Lama. Kebetulan dikasih kesempatan untuk dapat fellowship di salah satu universitas di Amerika. Ya nggak sabbatical dong ya kalau dapat scholarship. Dapat sabbatical karena memang tugasnya tuh mengajar dan belajar aja. Oke. Jadi nggak really kerja lah nggak really kerja. Nah, selama sabbatical itu salah satu hal yang dilihat kan kita banyak melihat hal-hal lain yang biasanya nggak kita lihat gitu. Antara lain ada kesempatan untuk ketemu dengan foundernya Endeavor gitu. Dan dia bercerita bahwa dia lagi ingin buka di Indonesia dan lain-lain. Dan kebetulan waktu itu memang sudah ada beberapa business leader di Indonesia yang tertarik untuk membuka Endeavor juga di Indonesia gitu. Berjodoh lah kita. Berjodoh lah gitu. Dan itu waktu itu tahun berapa ya? Fellowship-nya 2011. Jadi mulai starting Endeavor Indonesia sekitar tahun yang sama ya? Di awal 2012. Jadi lumayan lama ya? Lumayan. Nah kalau mengenai passion nih, emang Sati suka banget kerja untuk non-profit organisasi? Atau ada, passion lain misalnya? Sebetulnya sih yang aku suka itu adalah berada di antara persimpangan private sector dan public sector gitu. Jadi kayak Endeavor itu adalah perusahaan memang non-profit,
tapi kita 100% bekerja dengan private sector, Ya. dengan bisnis, dengan startup gitu. Jadi Ya. dulu saya di pemerintah sempat di BKPM, Ya. tapi bidang investasi kan. Jadi government, public sector, tapi bidangnya investasi. Jadi Ya. aku memang hobinya berada di persimpangan, Persimpangan itu. di persimpangan antara publik dan private. Ya, ini persimpangan maksudnya industri ya, jangan baper nanti persimpangan yang lain lagi dia. Oke, oke, thank you ya, terima kasih. Ini Power People kerja tepuk tangan. Oke, masih ada beberapa pertanyaan ya, terutama tentang jatuh bangunnya startup nih, karena Sati pasti dari sisi Endeavor ngelihat banyak banget tipe startup, ya nggak? Oke, kita bakal lanjutin. Nah, kamu Power People masih bisa bertanya dan kasih komentar, boleh loh. Silahkan WhatsApp 0896 76 892 892 atau kamu telepon bebas pulsa 0800 140 9191. Kamu stay tune dulu ya. This song is for you. You better listen.
Oke, selamat bergabung buat kamu-kamu Paru People. Masih bersama saya, Maya Arvini, di program Women Career. Dan saya masih ditemenin sama sahabat saya, Satira Suwanto. Beliau adalah Managing Director dan Co-Founder dari Endeavor Indonesia. Nah, Sati boleh ya dibantu, ada beberapa pertanyaan nih para Power People ya. Yang pertama, kalau kita startupnya ada di luar kota, misalnya di Bandung atau kota-kota lain yang bahkan misalnya lebih kecil dari Bandung gitu, gimana? Apakah program Scale Up Clinic Endeavor roadshow ke kota-kota nggak? Tahun kemarin enggak. Tapi tahun 2016 tuh kita sempat roadshow. Jadi kita membawa mentor dan entrepreneur Endeavor untuk ke Bandung dan ke Surabaya beberapa kali dalam setahun. Jadi mudah-mudahan kalau ada resource dan dana lagi gitu tahun 2019 mau sih. Jadi kita sebetulnya sangat ingin menggiatkan startup yang di daerah di luar Jakarta juga gitu. Cuma memang kendalanya cuma kendala resources aja sih. Ya. Oke, jadi pantengin tuh ya, semua info pasti ada di website dong ya. Pantengin websitenya. Jadi kalau tahun 2009 Instagram gitu ya, tahun 2019 ada jadwal, apalagi roadshow gitu ya, nanti bisa tahu gitu ya. Nah, pertanyaan kedua masih dari Kurniawan, ada nggak sih limitasi atau batasan mau berkarir di startup atau bahkan bikin startup sendiri? Kalau aku tuh selalu berpendapat orang tuh membuat suatu startup tuh kalau ada satu masalah yang ingin dia selesaikan gitu ya. Jadi kalau misalnya memang masalah itu baru kita lihat sesudah kita umur 50 ya sudah gitu. Karena sebetulnya startup itu kan kita tidak harus memulainya sendiri. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang dari segala tingkat pendidikan dan tingkat usia juga gitu. Jadi mungkin kalau siapa yang nanya tadi? Kurniawan. Ya, misalnya Kurniawan umurnya 25 gitu kan bisa Kurniawan 22 lagi disebut. Aduh, masih muda banget loh. Ya, jadi Kurniawan kan bisa berkolaborasi sama yang mungkin baru yang sudah 50 tahun dan sudah makan asam garam dari suatu corporate gitu misalnya. Tapi ingin memulai ini. Yang penting passionnya terhadap masalah yang ingin diselesaikan tuh sama gitu. Nih, jadi ada jawabannya. Nggak ada ya. Jadi ya jangan khawatir, tidak pernah ada kata terlambat gitu kali ya. Nah, ada pertanyaan lanjutan. Kalau Sati nih di Endeavor tuh ngelihat startup banyak banget, kenal langsung sama CEO-nya, foundernya, bahkan misalnya foundernya udah retired, udah nggak jadi CEO gitu ya, udah dikasih ke orang lain dan sebagainya. Sati ngelihatnya startup yang akhirnya menjadi besar ya seperti unicorn dan sebagainya, ngelihatnya apa sih yang paling penting untuk dibangun sebagai fondasi sehingga bisa seperti itu? Satu dimulai dengan memang dimulai dengan masalah apa sebetulnya yang ingin diselesaikan. Jadi misalnya kita ambil contoh salah satu Endeavor entrepreneur Bukalapak gitu misalnya ya. Foundernya Zaki sama Fajrin, mereka sahabatan di ITB dan mereka memang ingin UKM di Indonesia itu punya platform untuk bisa me-reach lebih banyak konsumen melalui platformnya Bukalapak. Jadi passionnya mereka tuh adalah itu. Passion mereka adalah memajukan UKM Indonesia. Makanya namanya Bukalapak. Makanya mereka membuat acara-acara lain atau pelatihan-pelatihan lain untuk terus membantu si UKM itu bahkan di luar dari hanya menyediakan platformnya gitu. Jadi balik lagi masalah apa? Nah itu yang nantinya mungkin ya bisa sukses, berhasil, scalable gitu ya. Ya karena menjadi sebuah startup yang berhasil tuh nggak ada jalurnya gitu kan ya. Nggak ada jalurnya. Jadi yang akan jatuh bangun dan hanya satu dari 10 startup yang akan sukses sebenarnya. Bahkan maju ke level berikutnya. Ini belum tentu jadi unicorn ya. Maju ke level berikutnya. Nah, kalau jalannya begini kan satu-satunya yang bisa kita hold on adalah passion dan komitmen dan keyakinan bahwa masalah ini memang saya pengen selesain.
Oke, boleh ini masih pertanyaan seputar kalau mau bangun startup sendiri ya. Tadi Kurniawan juga highlight itu. Ada karakteristik khusus nggak sih Sati ngelihatnya kalau mau bikin sendiri? Jadi ceritanya kita jadi co-foundernya aja ya kan. Ada karakteristik khusus nggak yang harus Karakteristik dimiliki dari si co-founder, calon co-founder untuk kalau dia emang mau bikin startup sendiri gitu? Apa yang harus disiapin? Harus ini ya, tekad harus kuat ya. Resilience. mental Nggak, jadi baja. gini, ada banyak teman-teman yang masih lebih muda terus nanya gitu ya, aku pengen banget buka startup, Asik. tapi aku masih ragu-ragu deh mau keluar dari kantor nggak ya, apakah udah siap, penghasilannya nggak pasti dan lain-lain. Umumnya yang aku lihat dari orang-orang yang sukses menjadi entrepreneur itu mereka tuh nggak ada pilihan lain. Jadi either sukses karena memang nggak ada pilihan lain, karena nggak bisa kerja di tempat lain, atau nggak ada pilihan lain karena saking passionate-nya sama satu masalah itu. Oke. Gitu. Jadi mereka bahkan nggak sempat berpikir gimana ya, apakah saya mau jadi entrepreneur atau enggak, mau jadi entrepreneur atau enggak. Jadi ada satu keyakinan gitu bahwa iya memang inilah yang harus saya kerjain. Biasanya kalau yang kayak gitu udah pasti berhasil ya? Yang jelas nggak gampang nyerah. Nggak gampang nyerah ya. Jadi Yang ntar jelas. susah dikit nggak boleh tuh lembek gitu betul. kan ya. Ini dikit nggak tahu susah jualan nggak tahu customer satu, ya langsung, biasa biasa, biasa itu iya. ya, nggak usah baper berarti ya power people ya. Oke, masih ada pertanyaan ini seputaran tentang karir milenial nih, karena kan ngehits banget kayaknya sekarang lebih keren kerja di Bukalapak atau Tokopedia deh ketimbang big corporation gitu ya. Mau tanya komentar Sati tentang itu, Power People masih bisa nanya atau komentar, silahkan WhatsApp 089676892892 atau telepon bebas pulsa 0800 140 9191. Kamu dengerin dulu lagu yang satu ini.
Inspiring young Indonesian Power Talk. Power Talk Women Career bersama Maya Arvini. Selamat malam Power People, selamat bergabung kamu-kamu. Masih bersama saya Maya Arvini di program Women Career. Masih bersama sahabat saya Sati Raswanto. Beliau adalah Managing Director dan juga Co-founder dari Endeavor Indonesia. Ya, nah balik ke pertanyaan sebelumnya tuh tadi sebelum pisah segmen ya. Milenial tuh merasa kece banget kalau kerjanya sekarang di startup atau bikin sendiri startupnya ya. Jadi perusahaan-perusahaan gede udah nggak terlalu laku tuh sekarang. Nah kalau dari Sati komennya menyikapi yang kayak gini, karena kan Sati banyak banget ketemu para CEO, co-founder dari startup ya gitu. Ini suatu advantage atau gimana? Ketertarikan di startup itu kan memang banyak asalnya ya. Satu misalnya nih, oh seneng ya kerja sama bosnya milenial juga, gitu kan. Jadi bosnya mungkin lebih paham gitu apa yang dibutuhkan sama milenial. Misalnya, kerjaannya bisa banyak rotasinya misalnya gitu, lebih banyak daripada kalau di perusahaan besar yang mungkin semuanya tuh udah jelas, ada juklak-juknisnya, ada SOP. Kalau di startup tuh bisa banyak berkreasi dan bermanuver gitu kan. Terus jadi satu foundernya memang mungkin seusia gitu. Yang kedua memang startup itu adalah tempat yang menyenangkan, bukan hanya dari sisi culture ya. Kalau kita lihat Google segala gitu, kayaknya wah seru banget kantornya. Tapi di luar dari itu memang itu tempat belajar yang sangat menarik. Karena startup itu kita mulainya dari nol, belum ada, kayak balik lagi ya, belum ada SOP. Jadi yang kita pelajari itu bisa macam-macam, bisa sangat beragam. Sementara kalau di perusahaan yang lebih established kan mungkin sudah punya training program yang jelas, sudah punya ketentuan-ketentuan yang jelas, apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak bisa dilakukan. Tapi pada saat yang sama ya ada tantangannya juga ya kerja di startup. Satu, kita nggak tahu startup itu akan bertahan atau enggak. Karena kan satu dari 10 startup yang bisa sukses ke level berikutnya gitu ya. Jadi keren-keren mendadak besok gulung tikar mah nggak keren dong ya. Misalnya. Terus kedua memang untuk mempelajari suatu SOP ya tempatnya berarti bukan di startup. Jadi untuk anak-anak yang adalah orang-orang yang memang untuk sukses atau untuk bisa bekerja dengan baik butuh kejelasan dan SOP itu gitu ya. Nah mungkin yang seperti itu kurang cocok kerja di startup, lebih cocok kerja di suatu corporation yang sudah established. Jadi paling penting sih know yourself aja sih, apa yang ingin kamu cari dari suatu pekerjaan, ya pilih startup atau corporation berdasarkan itu, yang kita suka gitu. Nah jadi kalau masuk startup, apalagi kalau masih kecil banget terus mendadak kayak ini bukan kerjaan saya, nggak bisa dong ya kayak gitu ya, harus kerja, harus ngerti gitu loh, ini kerjanya bareng-bareng gitu ya. Nah untuk Sati nih ya, apa sih impian yang mimpi-mimpi yang masih pengen dicapai? Pasti banyak dong ya, kira-kira apa, apalagi khususnya di karir lah ya. Ini kayak mau libur Natal nih. Pertanyaannya, aku selalu di dalam hidup tuh mengerjakan hanya apa yang aku suka kerjakan ya. Jadi alhamdulillah it works out so far. Jadi kalau dibilang impian apa yang belum terwujud, mungkin bukan impian ya, lebih kita selalu ingin lebih banyak berkontribusi kan, dan di dunia startup atau kewirausahaan ini banyak sekali yang masih bisa dilakukan untuk membantu Indonesia untuk lebih maju gitu. Misalnya. Jadi banyak startup di Indonesia saat ini yang misalnya di bidang pendidikan masih terbatas, di bidang kesehatan masih terbatas. Padahal kan kemampuan teknologi untuk bisa menjangkau masyarakat di pedalaman, misalnya dokter jarak jauh gitu kan ya, misalnya. Gitu, itu belum terutilize di Indonesia. Ini kan. Power People langsung nyatet tuh, industri kesehatan, industri pendidikan tuh runtuh-runtuhnya masih gede. Iya, jadi atau kita adalah negara agraris gitu ya dulunya gitu ya. Gimana cara kita memanfaatkan teknologi dan semua ilmu yang kita bisa pelajari dari negara-negara lain yang sudah sukses untuk mengangkat industri agriculture kita gitu kan. Jadi kayak itu ya. Oke, kasih pesen dong Sati buat Power People, generasi muda, penerus bangsa apalagi khususnya yang mau masuk
ke dunia startup. Tadi sempat ngomongin masalah resilient ya. Di luar itu apalagi kira-kira yang perlu disiapin atau tips-tips lah dari Sakti supaya bisa tahan mental, sukses masuk ke startup, apakah itu kerja di startup atau bahkan bikin sendiri. Ya, kalau di startup tuh ada istilah ini fail fast and succeed fast gitu ya. Oh, asik. Ya. Maksudnya artinya apa? Artinya nggak usah takut untuk gagal. Karena makin cepat kita gagal, makin cepat kita bisa ganti haluan, makin cepat kita bisa menuju kesuksesan yang berikutnya. Karena mungkin memang kesuksesan kita bukan di sini, gitu. Jadi jangan ragu untuk bisa gagal dengan cepat. Gagal dengan cepat itu bukan berarti gagal gitu. Karena if you fail fast, then you can succeed faster. Itu aja sih. It's very good advice ya sebenarnya ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jadi itu mungkin bukan jodohnya. Ya sekali lagi bukan jodoh beneran nih, ngomongin karir ya. Masih kalau nggak usah baper ya. Oke, seneng banget Sakti bisa berbagi sama Power People. Thank you udah hadir di studio dan berbagi inspirasi. Dan thank you juga kamu Power People yang sudah mendengarkan di 13 stasiun radio. 106,6 Sonya FM Medan Horas, 106,8 Ramona FM Palembang, 96,7 Green Radio FM Pekanbaru. Teman-teman saya nih 89,2 Power People Power FM Jakarta, 92,9 Mix FM Bandung, 87,9 KC10 FM Indramayu, 107,2 KR Radio Yogyakarta, 102,8 JFM Semarang, kamu 107,3 Karavan FM Solo, 96 Mercury FM Surabaya, 92,2 Heartline FM Denpasar, 89,3 Makassar FM Makassar, dan terakhir nih 105,9 Gema FM Banjarmasin. Thank you sekali lagi Sakti. Makasih Maya. Sukses terus buat Endeavor, buat karirnya juga ya. Oke, saya Maya Arvini ya. Always remember there is no shortcut to success. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi minggu depan di Power Talk Women Career. Bye bye. Baru aja kamu dengerin Power Talk Woman Career. Baru aja kamu dengerin Power Talk Woman Career